Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan LPG sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, LPG itu ya mengikuti proposal seperti tadi gitu ya. Nah, LPG di lingkungan PCM sendiri itu ada dua, ada LPG unsur pembantu pimpinan atau yang biasa dibuat ketika akhir periode gitu ya. Yang kedua itu LPG kegiatan yang dibuat setelah kegiatan usai. Nah, ini juga terkait layout disamain kayak proposal gitu ya. Kemudian muatan umum LPG itu secara umum gitu ya, mau yang LPG UPP ataupun kegiatan itu ada daftar isi, pendahuluan, personalia pimpinan. Ya ini dikhususkan buat ini ya, buat apa? UPP. Tapi gak di gak dilarang gitu ya, dalam artian untuk di bagian kegiatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di kegiatan mau dicantumkan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, terus ada evaluasi program kerja, kemudian laporan keuangan, dokumentasi, penutup dan lampiran. Nah, buat daftar isi sama yang proposal ya, kita skip aja. Terus pendahuluan juga sama, itu kayak proposal. Oh, di sana nggak ada pendahuluan ya. Ya, pendahuluan itu mungkin modelnya kayak ini ya. Pendahuluan tuh latar belakang, tapi ya apa itu kayak prolog lah gitu. Prolog sebelum masuk ke LPG-nya. Jadi yang memuat ucapan syukur, kesadaran akan keterbatasan, tujuan penyusunan LPG gitu kan, harapan ke depannya. Nah, ini panjangnya ya nggak usah panjang-panjang juga, cukup 1 sampai 2 paragraf ringkas gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke personal pimpinan. Ini kalau misalnya LPG ini ya, LPG UPP itu bukan LPG bukan LPG kegiatan. Nah, jadi personal pimpinan ini untuk mencakup apa? Untuk mencakup reshuffle gitu ya. Mencakup perubahan pimpinan yang terjadi dalam satu periode. Kemudian ya melihat struktur panitia gitu. Ini kalau misalnya dalam apa? Kalau misalnya disebut dalam LPG kegiatan, ya dia buat di struktur panitia menyebutkan seluruh jajaran, mulai dari pelindung dan seterusnya. Dalam setiap divisi, penulisan diawali dengan koordinator, gitu ya, dan seperti halnya penyusunan personalia di LPG, di proposal, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi panitia atau evaluasi program kerja, gitu ya. Nah, bagian evaluasi ini secara umum itu memuat beberapa hal. Yang pertama, realisasi program atau realisasi kegiatan. Kemudian yang kedua ada hambatan dan yang ketiga ada solusi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini contoh ini ya LPG Milad ke-23. Ini ada daftar isi, kemudian pendahuluan. Ini evaluasi panitia yang terlampir, laporan keuangan terlampir, dokumentasi terlampir, penutup. Kemudian di sini ada juga ada apa? Ada lembar pengesahan sama kayak kemarin. Di bagian proposal. Nah, terus ini di sini ada lampiran-lampiran. Nah, ini terkait ada evaluasi panitia ya. Nah, evaluasi panitia ini gitu ya, nanti misalkan ada ketua pelaksana, ini programnya. Ini programnya, kemudian di sini realisasinya, di sini kendalanya, kemudian solusinya. Ini realisasi itu menggunakan paragraf, kendala sama solusi itu menggunakan apa? Menggunakan poin. Gitu ya. Jadi realisasi ini teman-teman ceritain gimana fakta lapangan yang terjadi terkait program tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kendala, teman-teman dibuat poin gitu. Kendala itu dibuat poin apa masalah yang terjadi berdasarkan realisasi kegiatan di atas gitu. Nah, baru nanti teman-teman kasih solusi juga per poin. Nah, fungsinya apa kendala sama solusi per poin itu? Karena fungsi dari LPJ ini itu buat patokan sama catatan untuk kepanitiaan depan. Nah, jadi teman-teman, ketika membuat LPJ yang bagus gitu ya, itu akan memudahkan kepanitiaan depan untuk melihat ke belakang gitu. Kira-kira masalah apa yang terjadi, gimana cara mitigasinya, cara mencegahnya, upaya preventif apa yang harus dilakukan gitu ya, sehingga masalah yang tahun kemarin itu tidak terulang di tahun depan. Dan prestasi di tahun kemarin gitu ya bisa dipertahankan bahkan dikembangkan di tahun depannya kayak gitu. Nah, ini ya, ini buat evaluasi. Oke. Nah, terus ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini di bawah.
Laporan keuangan juga sebenarnya sama aja sih, kayak penyusunan keuangan kayak kemarin, mulai dari total masukan, kemudian rincian pengeluaran gitu ya, terus ada total pengeluaran, dan terakhir rekapitulasi akhir, total pemasukan, total pengeluaran gitu ya, total biaya tersisanya berapa. Nah terus oh iya, di bagian ini teman-teman, di bagian realisasi program ya teman-teman bisa melampirkan gitu ya, melampirkan sesuatu. Contohnya, nah ini contohnya ini, misalkan di bagian sekretaris ada membuat korespondensi surat gitu ya, realisasinya udah terlaksana dengan baik gitu ya. Terus di sini ada kolom korespondensi yang nanti kalau saya diklik, nah dia butuh akses. Nah coba nanti kalau saya diklik dia bakal masuk ke Google Drive yang nanti bisa diakses gitu ya. Nah jadi itu bisa dicantumkan link, sama halnya dengan yang nanti di bawah gitu ya, yang di bagian di bagian keuangan. Di sini juga ada kan, ini kan pengeluaran secara umum ya teman-teman, nggak perlu benar-benar detail. Misalkan teman-teman di sini acara Gemas itu kan dia mengeluarkan uang sebanyak 1.246 lei. Nah teman-teman nggak perlu diperinci 1.246 lei ini digunakan untuk apa. Nah rinciannya itu cukup teman-teman sampaikan di laporan keuangan yang mendetil gini. Nah di sini. Nah, nanti di sini di bagian detailnya itu bisa disampaikan. Oke. Oke, itu buat laporan keuangan. Kemudian dokumentasi. Tadi ketutup ya. Nah, dokumentasi. Nah, dokumentasi gitu ya, teman-teman. Dokumentasi ini ya dia mencantumkan program yang berkaitan. Nah, setiap dokumentasi itu diawali dengan penyebutan program terkait. Contohnya kayak gini, Sport Day Outdoor gitu ya. Kemudian setelah itu dilampirkan 2-4 foto yang merepresentasikan jalannya program tersebut. Nah, kenapa 2? Biar nanti dia kayak rapih aja gitu, teman-teman. Sport Day Indoor, mahasiswa sehat, gitu ya, Gemas, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, juga nanti di bawahnya ada catatan juga, dokumentasi apa lengkapnya bisa dilihat di sini gitu. Oke, format foto, estetika, akses dokumentasi lengkap, pengarsipan resmi. Dan terakhir penutup. Penutup juga sama, narasinya samain aja. Nah, terkait lampiran gitu ya. Hal yang bisa dilampirkan itu pertama grafik diagram, kemudian QR code, kemudian notulensi rapat, daftar hadir, surat pendukung gitu ya, testimoni peserta, clipping media dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk terkait LPC.